Wih, macam Disneyland lah. Cimory Dairyland Puncak adalah pilihan terkini untuk Macam di wisata Eropa bersama pula keluarga. Tempat ini mengusung konsep gabungan Wah. suasana peternakan di pedesaan Eropa dan Amerika. Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan welcome back to my YouTube channel Mr. Right Official. Oke, kepada Anda yang baru tiba di channel ini, macam biasa, salam hormat untuk Anda, salam serumpun, salam senusantara. Semoga Anda sehat-sehat di samping keluarga tercinta. Itu yang terpenting. Oke, dan baiklah, di video pada kali ini kita terus saja sebuah video berkaitan dengan tajuk wisata. Kali ini agak berbeza sedikit ya. Biasanya kan di channel ini saya banyak berkongsikan video reaction berkaitan dengan musik. Namun pada kali ini berkaitan dengan pelancongan ataupun wisata yang terdapat di Indonesia sana. Kenapa sih memilih video berkaitan dengan wisata ini? Karena insya Allah pada bulan 12 nanti saya akan berangkat ke Jakarta dan sudah semestinya di Bogor. Jadi untuk itulah di video pada kali ini adalah berkaitan dengan 10 tempat wisata di Puncak Bogor terbaik yang ketika ini telah pun mendapat tontonan sebanyak 26.000 tontonan sejak diterbitkan 5 bulan yang lalu daripada channel Republik Wisata. Jadi guys, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel Republik Wisata ini dan juga channel Mr. Right Official. Saya lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi itu kenalkan saya Syawal daripada Bandaraya Kota Kinabalu yang terletak di negeri Sabah di bawah Bayu. Let's go. Jadi inilah dia 10 wisata di Puncak Bogor terbaik. Kita mulakan. Selamat datang di channel Republik Wisata. Ya, selamat datang. Welcome. Salah satu channel rencana Republik liburan Wisata. keluarga yang mudah dan banyak dilakukan warga ibu kota adalah menjelajah pemandangan wisata tuh, guys. puncak. Suasananya yang sejuk bukan hanya akan membuat nyaman, tapi juga menyenangkan. Puncak Ya. adalah sebuah tempat wisata pegunungan yang juga masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur, Jawa Barat. Dengan segala daya tarik yang ditawarkan, pantas rasanya jika wisata puncak menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati momen berlibur. Nah, untuk memastikan rencana liburanmu mengasyikan, berikut ini adalah 10 daftar rekomendasi tempat cantik, wisata guys. di puncak yang menarik untuk dikunjungi. Iya. Wih, punya lawa di mana nih? Huyo. Telaga Oke, Warna sebelum itu. Puncak. Telaga Warna Puncak. Sebelum itu, ya, saya sebenarnya belum tahu lagi apa maksudnya. Saya sebenarnya belum tahu lagi apa yang ada terletak di Bogor. Ya, saya sebab Bogor saya belum pernah pergi. Selama saya travel ke Indonesia, saya hanya pernah pergi Jakarta, tapi terus ke Bandung, lepas itu ke Makassar dan juga ke Bali, dan juga sudah semestinya Sulawesi Tengah. Jadi untuk itu mungkin ada komen-komen ataupun komentar Anda yang tempat Anda boleh share-kan, Anda boleh tinggalkan di ruangan komen ya di antara daripada video ini 10 tempat menarik ini. Oke, jadi kita terus ya. Telaga Warna Puncak. Apa macam ini di sana? Telaga Warna Puncak berada di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tempat ini merupakan sebuah danau yang diapit dengan bukit pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tentunya udara di objek wisata begitu bersih dan sangat sejuk. Disebut Telaga Warna karena air danau dapat berubah warna di waktu tertentu sob. Terkadang warnanya berubah hijau seolah menyatu dengan pepohonan di sekelilingnya. Di waktu lain bisa berubah menjadi coklat, kuning gelap, hingga kuning terang. Jika dijelaskan secara ilmiah, warna yang berubah-ubah itu dikarenakan algae danau. Tumbuhan jenis algae ini memenuhi danau dan dapat berubah warna, sehingga air pada danau pun berubah warna sesuai dengan warna algae. Karena lingkungan yang masih asri, objek wisata Telaga Warna menjadi habitat bagi berbagai fauna, seperti kera liar. Tapi sobat nggak perlu khawatir, karena kera-kera tersebut sudah jinak kok. Untuk memasuki kawasan wisata Telaga Warna, sobat dikenakan tiket masuk yang terbilang murah. Dan untuk menikmati keindahan alamnya, sebaiknya sobat datang di pagi hari ya. Objek wisata ini dibuka pukul 8 pagi dan ditutup pukul 5 sore. Iya, kan kalau tempat begini, kalau kita ingin yang lebih menarik memang kita datang sebelah pagi lah, sebab kita boleh menikmati sehingga ke petang kalau misal kata mau lebih lama berada di sana kan. Oke, ya terus. Wisata alam Sea Village. Sea Village punya cantik.
Huyo. Wisata Sevillage terletak di dataran tinggi Kabupaten Cianjur, tepatnya berada di kaki pegunungan Pangrango. Lokasi yang strategis inilah yang membuat pemandangan di sekitar area masih sejuk dan asri. Luas kawasan wisata hanya berkisar 1,3 hektar aja, tetapi wahananya terbilang sangat lengkap dan instagramable. Wahana yang ada di Sevillage adalah objek yang menjadi daya tarik utama banyak wisatawan. Selain lengkap, wahana di lokasi wisata alam ini sangat unik sehingga jarang ditemukan di lokasi wisata. Ini yang berbasikal tadi kalau tidak silap saya di Kundasang sekarang ada. Di Sabah maksud saya, di area pergunungan Gunung Kinabalu. Kalau tidak silap saya di berbasikal nih ada sudah di sana nih. Oke, kita terus ya. Selain wisata instagramable, Sevillage juga menyediakan penginapan berupa glamping ground dan camping ground. Harga tiket masuk Sevillage ini terbilang cukup murah kok sob. Selain tiket reguler, ada juga loh tiket terusan dengan beberapa wahana. Nah, lokasi wisata Sevillage terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wajib pergi nih tau. Ini benda wajib nih kalau kita travel nih. Oh, atas bukit kan. Agrowisata Gunung Mas. Agrowisata Gunung Mas. Agrowisata yang dikelola pemerintah ini berada pada ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata di sana antara 12 sampai 22 derajat Celcius. Itulah sebabnya area ini sangat cocok digunakan sebagai pelepas kejenuhan rutinitas. Sebagai destinasi terkenal di puncak, banyak wahana yang bisa dinikmati sobat ketika berada di sini. Dimulai dari berkeliling kebun teh, naik kuda, berkunjung ke pabrik teh, kegiatan outbound, terbang layang, motocross mini, jelajah ekstrim dengan off-road komodo, dan mengendarai ATV di kebun teh. Fasilitas yang tersedia di sini adalah penginapan yang berbentuk wisma, bungalow, pondokan, atau villa. Selain itu juga ada aula serbaguna berkapasitas hingga 250 orang. Adanya lapangan sepak bola dan tenis semakin melengkapi fasilitas di agrowisata ini. Agrowisata, wih puas hati guys kalau mau ke sana nih ya. Dia ada lagi ladang teh ya juga. Oke, terus Curug Panjang Megamendung. Curug Panjang Megamendung. Wih, nama dia tuh guys. Oh, tinggi juga nih ya. Nama Curug Panjang merupakan nama yang berasal dari bahasa Sunda, di mana curug memiliki arti air terjun, sedangkan nama panjang digunakan karena keadaan dari curug tersebut. Karena curug ini tergolong unik dan berbeda dibanding curug lainnya. Jika curug lain akan menjatuhkan air secara langsung, curug ini mengalir secara memanjang dan akhirnya menciptakan sebuah kolam sebagai tempat penampungan airnya. Hal inilah yang menyebabkan curug ini dipanggil dengan nama Curug Panjang. Tumpahan air terjun ini rupanya membentuk kolam yang cukup indah. Curug ini maksud dia air terjun ya? Waterfall. Itu ya maksudnya curug tuh. Sebab kalau melalui pemahaman saya nih, curug nih dicakap tadi begitu ya maksudnya. Dimana nampak warna toska pada bagian tengah kolam, sementara pada bagian pinggir memiliki warna jernih. Bahkan para pengunjung dapat melihat apa yang ada di bawah pinggir kolam tersebut. Tidak jarang pengunjung yang bertemu dengan biota air tawar seperti belut ataupun ikan-ikan kecil di sekitar air terjun. Karenanya untuk pengunjung yang memiliki kamera anti air menjadi menarik jika menjadikannya objek foto. Curug Panjang berlokasi di Desa Citamiang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya kan 13 Pro Max anti air kan? Kalau tidak silap saya. Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia. Wuyo, mantap lah guys. Saksikan keberagaman fauna dari berbagai belahan dunia di dalam kenyamanan sebuah taman. Taman Safari Indonesia menempati kawasan seluas 55 hektar di atas lahan setinggi 800 meter di atas permukaan laut. Dan pastinya dengan iklim yang sangat nyaman. Taman ini dapat dicapai dengan sarana transportasi yang memadai dan mudah dicapai, baik dari kota Jakarta, Bogor, ataupun Bandung. Di taman ini berbagai satwa hidup bebas di dalam lingkungan yang mendekati habitat alaminya. Sobat dapat menyaksikan dari dekat seluruh perilaku satwa liar dan jinak yang jumlahnya sekitar 2.500 ekor, seperti singa, harimau, beruang hitam, beruang coklat, zebra, bison, watusi, mudah dicapai baik dari kota Jakarta, Bogor, ataupun Bandung.
Di taman ini berbagai satwa hidup bebas di dalam lingkungan yang mendekati habitat alaminya. Sobat dapat menyaksikan dari dekat seluruh perilaku satwa liar dan jinak yang jumlahnya sekitar 2.500 ekor. Apa Seperti itu? Entah, singa, harimau, beruang hitam, beruang coklat, zebra, beruang bison, hitam, beruang watusi, lama, panda merah, beruang es, gajah, dan masih banyak lagi binatang langka. Kehidupan hewan di sini dapat sobat nikmati melalui kenyamanan kendaraan yang dapat sobat kemudikan sendiri sepanjang rute perjalanan di dalam taman. Selain itu, Banyak berbagai betul fasilitas ya lain dapat binatang Anda sini. nikmati, seperti kawasan Air piknik, terjun. children playground, panggung hiburan hewan, dan lain sebagainya. Iya, sana tuh. Wah. Punya cantik tadi tuh. Mel Rimba Garden Puncak Cisarua. Merlimba Garden Puncak. Ini yang keberapa sudah nih? Mel Rimba Garden berdiri di atas lahan seluas 5 hektar pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Cantik, Taman guys. rekreasi keluarga yang menawarkan berbagai kegiatan menyenangkan dan keindahan alam yang begitu memukau, diselimuti dengan sejuknya udara. Hutan pinus yang asri menjadi pemandangan elok tersendiri. Ditambah lagi lokasi taman ini yang dikelilingi oleh kebun teh Ciliwung. Berada di sini sangat menyenangkan, apalagi bagi pengunjung yang membutuhkan ketenangan. Alam yang hijau, hamparan bunga beraneka macam menjadi pelipur hati supaya lebih tenang. Beragam aktivitas bisa dilakukan di taman rekreasi ini. Tidak hanya menikmati warna-warni bunga, di sini juga pengunjung bisa berwisata kuliner. Untuk memasuki kawasan kebun bunga ini, pengunjung dikenakan tiket yang murah dan tentunya tidak ada batasan untuk menikmati kebun bunga ini. Kebun bunga ya. Oke ya. Kalau macam di Kundasang, setahu saya lah ada beberapa tempat juga menarik di sana. Kalau di Sabah ya, di Sabah. Tapi ini betul-betul luas ini kan. Sob, dia ada tadi dinyatakan 10 tempat wisata di Puncak Bogor. Hanya di Puncak Bogor saya guys. Ada 10 tempat wisata. Memang gila nih tadi. Ini baru mungkin 5 tempat ataupun 6 tempat nih. Kita terus ya, kita tengok lagi yang tempat yang lainnya. Citamiang, Puncak Bogor. Puncak Bogor. Di Puncak Bogor lagi mungkin nih. Woi, lawa lah. Wonderful Citamiang adalah tempat wisata camping dan resort di hutan kawasan puncak. Kawasan wisata ini menghadirkan suasana hutan yang masih kental dan asri. Semua itu bisa dinikmati dengan fasilitas penginapan dan rekreasi yang sangat lengkap, sob. Ini yang Sangat layak jadi ketenangan destinasi nih, guys. berlibur keluarga untuk bersama orang terkasih. Wonderful Citamiang berada di area hutan Sengon, kawasan Puncak Bogor. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman bermalam di tengah suasana segar hutan yang sangat hijau. Fasilitas penginapannya berada di sisi aliran Sungai Citamiang yang asri. Terdapat beberapa jenis penginapan di dia sini, punya yaitu bungalow, apa tuh glamping, rumah tuh? dan camping. Selain penginapan, Wonderful Citamiang juga tentunya menyajikan cantik. cafe instagramable di tengah hutan. Tidak ketinggalan pilihan aktivitas rekreasi alam yang menarik untuk semua kalangan usia. Seperti tagline-nya, suasana hutan yang otentik dijamin membuat siapapun betah berlama-lama. Iya, sudah ketentulah nyaman, damai, ya kan? Suasana damai. Semua orang maukan kedamaian. Asyik nih. Oh iya. Curug Cilember. Curug Cilember. Ya, air terjun lah maksud dia tuh kan. Curug Cilember merupakan wisata populer dengan 7 air terjun di kawasan strategis Puncak Bogor. Ketinggian air terjunnya bervariasi, dari jeram yang pendek hingga dengan jeram tertinggi mencapai 40 meter. Wisata yang diresmikan sejak tahun 2000 ini selalu dikunjungi ratusan wisatawan tiap harinya. Warna wisata ini terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 18 sampai 23 derajat Celcius. Yang satu Curug yang Cilember saya suka berada betul pada nih kan. Baru beberapa saya tengok nih, itu betul-betul keindahan alam semula jadi. Damai, kita tentram ketika kalau berada di sana nih. Dan sudah pasti tempat nih, bagi saya lah mungkin ya, ini pendapat saya, sudah pasti tempat nih kalau hari-hari cuti mungkin dipenuhi ataupun sesak lah ya. Mungkin dipenuhi dengan kehadiran lebih ramai para pengunjung yang tiba. Ya kan, macam ya lah pengunjung lah maksudnya lebih ramai. Tapi kalau mungkin hari-hari bekerja mungkin kurang. Jadi kalau mau datang yang lebih aman mungkin hari yang bekerja. Oke kan? Karena tempat ini tempat populer nih. Ya, oke. Area seluas 7 hektar yang didominasi pepohonan Pinus mercusi. Air terjunnya berada di tengah hutan lebat yang tenang dan dapat dijangkau dengan hiking.
Keunikan dari Curug Cilember hiking lagi, adalah guys. adanya 7 air terjun pada lokasi yang berbeda-beda. Curahan ramai air orangnya. terjunnya yang tertinggi mencapai 40 meter sob. Semakin kecil angkanya maka semakin tinggi pula letak air terjun dan tingkat kesulitan mencapainya. Jarak antara air terjunnya berkisar 150 sampai 800 meter dapat ditempuh dengan hiking. Curug yang paling sering dikunjungi adalah Curug tinggi itu ke-7 air terjunnya karena tuh. lokasinya 800 terdekat di pintu meter. masuk. Curug 7 Cilember inilah yang pertama akan ditemukan wisatawan dengan medan yang sangat mudah Wih. dan harga tiket sangatlah terjangkau Harus saya karena kesana sudah nih, termasuk insya Allah. akses ke 7 Ya. air terjun yang ada di sekitar kawasan Ini sob. Biaya tersebut juga dipergunakan apa untuk ini? perawatan tanaman, keamanan, kebersihan dan pengelolaan observasi kupu-kupu. Cantik, guys. Air terjun ini bisa Supaya dikunjungi kupu-kupu setiap tidak keluar hari tadi baik duluan. hari biasa maupun akhir pekan. Nah, untuk jam bukanya mulai pagi dan tutup sore hari. Ini wajib nih, wajib. Ya kalau kita ke Bogor nih insya Allah ya, manalah tahu rezeki betul-betul berpihak pada bulan 12 ke Bogor bersama dengan Tiens. Ini lagi. Cimory Dairyland Puncak. Cimory Dairyland Puncak punya lawan. Wih nah. Wih macam Disneyland Cimory lah. Dairyland Puncak adalah pilihan terkini untuk wisata Macam di bersama Eropa keluarga. pula tahu. Tempat ini mengusung konsep Punya gabungan lawan. suasana peternakan di pedesaan Eropa dan Amerika. Wisatawan bisa menikmati berbagai iya, aktivitas rekreasi khas Cimory. Berinteraksi dengan hewan ternak adalah salah satu di antaranya. Selain bernuansa edukatif, Apa nih? wisata di Cimory Dairyland Zebra? juga ramah untuk semua kalangan usia. Selain itu, terdapat area bernuansa negeri dongeng di area Magic Village. Tidak ketinggalan juga aneka Oke. wahana yang bisa dinikmati anak-anak hingga orang dewasa. Semua ini berada di kawasan puncak yang terkenal Mantap, sejuk dan guys. menyegarkan mata. Karenanya Cimory Dairyland pantas masuk deretan destinasi liburan keluarga. Cimory Dairyland membebankan Cimory tiket Dairyland masuk untuk harus area dalam Dairyland list. Magic Village atau gabungan keduanya. Namun untuk anak-anak dengan tinggi kurang dari 80 cm bisa masuk gratis. Sedangkan untuk wahana ada di dalamnya ukuran dia ya. terdapat tarif berbeda dan tiket masuk. Tiket ini bisa ditukar dengan mini Mori yogurt serta potongan harga es krim dan lemon tea sebesar 20%. Mantap. Pusat apa nih? Uang besar. Punya lawa guys. Ini lagi. Bukit Gantole Puncak. Bukit Gantole Puncak. Oke. Payung terjun di sana Bukit ya. Gantole berlokasi di kawasan Gunung Mas Bogor. Bukit ini terkenal memiliki pemandangan yang sangat menarik. Bagi sobat yang Asyik sangat nih. suka tantangan dan menguji adrenalin, maka tidak ada salahnya untuk mencoba para layang pada Bukit Gantole. Dengan bermain para layang ini, sobat akan merasakan sensasi terbang di udara dalam ketinggian kurang lebih 1.300 meter di atas permukaan laut. Dalam atraksi tersebut, kita juga dapat sembari menikmati pemandangan yang mempesona dari puncak Bogor yang sangat luas. Durasi bermain para layang pun kurang lebih 10 menit. Akan tetapi dengan waktu yang singkat ini, sobat akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat luar biasa kerennya. Sobat tidak perlu khawatir, aktivitas para layang Bukit Gantole Puncak akan didampingi oleh instruktur yang cantik tuh cukup dari puncak berpengalaman atas dalam nampak olahraga semua. ini. Bagi sobat yang tidak ingin bermain para layang, dapat menghabiskan waktu menikmati keindahan sekitar sembari berfoto di atas bukit dengan background yang berupa panorama alam indah. Lokasi dari Bukit Gantole pun sangat romantis, maka tidak ada salahnya apabila sobat datang bersama pasangan ke tempat ini. Mantap. Wih nah, semuanya menarik guys. Oke, wah nampaknya habis sudah. Ini yang last nih, tapi tadi ada beberapa tempat Terima tadi kasih telah yang subscribe dan wajib dalam menonton channel carta, ya. ini. Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau ingin share pengalaman dari liburan sobat, bisa langsung Oke. saja untuk komen di bawah. Salam Republik Wisata. Alright, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk Republik Wisata, yang mana video ini datangnya daripada Republik Wisata lah ya. Oke. Jadi untuk itu bagi saya semua senarai tadi itu 10 tempat betul-betul semuanya menarik. Semua menarik dan tapi ini bolehlah kalau personal traveler, kalau bukan secara berkumpulan. Oke. Jadi itu tempat tadi yang paling saya rasa yang kalau saya ke sana nanti itu yang macam Disneyland tadi Eropa itu, air terjun itu 2. Ada beberapa tempat tadi lah yang mungkin wajib untuk saya kunjungi. Tapi walau bagaimanapun ke semua tempat ini terbaik guys, terbaik. Dan karena dia hanya berada di Bogor, satu tempat, jadi bermaksud sangat luas. Oke, yang penting dengan adanya pusat pelancongan seperti ini itu akan lebih memeriahkan kehadiran para pengunjung untuk datang melihat keindahan alam semula jadi yang terdapat di Bogor.
dan insya Allah saya salah seorang daripadanya pada bulan 12 nanti bersama dengan family. Oke, semoga dipermudahkan. Jadi untuk itu sekiranya Anda ada mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan ruangan komen Anda tentang perkara-perkara menarik lagi yang lainnya mungkin yang ada di Bogor, boleh tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.